مشايخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني بإسناده عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Man an'ama Allahu alaihi, barang siapa an'ama yang memberikan nikmat Allah alaihi atasnya, nikmatan satu nikmat, farada maka dia menghendaki baqa'aha kekalnya nikmat itu, falyukthir hendaklah dia memperbanyak min qauli la haula wala quwwata illa billah, dari perkataan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Man an'ama Allah alaihi ni'matan, barang siapa yang Allah memberikan atasnya satu nikmat, farada baqa'aha maka dia menghendaki kekalnya nikmat itu tidak hilang, termasuk nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat anak-anak yang soleh, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, nikmat dakwah, nikmat taklim, nikmat-nikmat besar semua ini. Hendaklah dia memperbanyak dari perkataan la haula wala quwwata illa billah. Karena orang itu kalau mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, berarti telah menisbatkan nikmat itu kepada pemiliknya. Saya tidak, sama sekali tidak punya apa-apa. Ini semua nikmat dari Allah, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Bukan hasil kepandaian saya, bukan hasil jerih payah saya. Ini semua dari Allah. Nah, ketika nikmat itu kamu nisbatkan kepada pemiliknya yang hakiki, bagaimana akan dicabut? Sudah diserahkan kepada pemiliknya. Dicabut itu cabut dari siapa? Di nikmat itu akan tersabut dari seseorang kalau orang itu merasa ini hak saya, ini milik saya. Loh, ini milik Allah, kamu milik saya bagaimana? Nah ini kalau tidak diampuni oleh Allah bisa dicabut tuh nikmat itu. Tapi kalau nikmat itu sudah kamu nisbatkan kepada pemiliknya, ini bukan milik saya, milik Allah. Nah milik Allah dari mau dicabut itu dicabut dari siapa? Maka nikmat tadi jadi kekal. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Maka kalau kita ini menisbatkan apa saja itu kepada makhluk, itu sama saja kamu menghadangkan perkara itu kepada kehancuran. Karena kamu nisbatkan perkara itu bukan pada pemiliknya. Tapi kalau apa-apa itu kamu nisbatkan kepada Allah, kamu serahkan kepada Allah, maka berarti kamu telah berbuat adil. Maka nikmat itu menjadi kekal. Karena sudah kepada pemiliknya, ya kekal. Sudah kamu serahkan pada pemiliknya, ya kekal. Pemilik yang hakiki hanyalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Termasuk juga ini, Masya Allah. Itu kalau dalam satu hadis dikatakan, kalau ada kamu dikasih nikmat, kalau ingin dijaga oleh Allah, bacalah Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini juga menisbatkan nikmat itu pada pemiliknya.
Tapi di samping itu menisbatkan nikmat kepada pemiliknya. Kalimah yang mubarak ini ada rahasianya yang kita tidak tahu kan, ini dari Nabi, dari Allah. Cuman hikmahnya yang bisa kita fahami begitu. Tapi di samping itu mesti kalimah-kalimah suci ini ada rahasianya tersendiri, kan susunannya ini bukan susunan manusia, ini susunannya Rasulullah. Maka mesti ada rahasianya tersendiri, barokahnya tersendiri. Banyak la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita renungi gitu ya, zikir-zikir itu semuanya itu pada prinsipnya itu tauhid. Mengesahkan Allah, menggambalikan segala sesuatu kepada Allah itu. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya zikir saja, seluruh ibadah itu kalau kamu renungi semua itu penyerahan diri kepada Allah. Ruku, sujud, baca selawat kepada Nabi. Sebetulnya apa? Karena Nabi itu utusan Allah. Kita baca selawat itu sebenarnya kembali kepada Allah juga melalui Rasulullah SAW. Ngadep kiblat. Kenapa? Karena kiblat itu tempatnya orang-orang ahli tauhid, para nabi, para rasul ini kembali kepada Allah juga. Bahkan urusan-urusan yang lain, urusan zakat, apa tuh zakat itu sebetulnya ya hakikatnya zakat itu kalau kita renungi juga kembali pada tauhid untuk meluruskan keyakinan bahwa harta itu milik Allah. Nah, kamu harus serahkan zakatnya, kamu harus atur secara syariat. Sampai perkawinan. Apa sebetulnya perkawinan? Kamu harus mengakui bahwa kamu milik Allah, saya milik Allah. Maka berkumpul dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara syariat Allah. Coba kamu renung ya. Dan semua aturan agama itu kan kembali kepada tauhid hakikatnya. Kembali kepada la ilaha illallah. Sampai puasa. Supaya kamu tuh sadar perut kamu tuh milik Allah, mulut kamu milik Allah, otot-otot kamu, seluruh diri kamu milik Allah. Maka kamu puasa biar terasa itu laparnya itu di perut, di otot, di tulang-tulang, di otak, di mana-mana. Itu sebagai pengesaan kepada Allah, tauhid juga kalau kamu renungi. Wis apa wae lah, apa saja aturan agama itu kan sebetulnya itu penyerahan diri kepada Allah, ubudiyah hakikatnya itu. Masuk dakwah itu apa? Yang ngajak uang kan balik ning Gusti Allah. Mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Ya kalau kamu rasakan begitu, orang itu hidup menyatu akhirnya itu. Bukan sholat beda, zakat beda. Tidak, sholat, zakat, aturan muamalat, aturan ma'asyarat, aturan munakahat, bahkan harus aturan qital, aturan qadha, perundang-undangan, semua itu tadi semua adalah untuk membuktikan, merealisasikan, mengejawantahkan, cara Jawa ngerti ya, ejawantah itu ditampakkan bahwa kita ini memang hanya hamba Allah. Jadi wis ngono kuwi. Nah, kamu renungi ini sehingga orang itu gak molah malih ngono. Kalau di masjid khusyuk, nanti kalau sudah sampai Madiun jelalatan gak karu-karuan. Ya kamu tuh kalau di Madiun tuh bukan hamba Allah. Kalau di pasar tuh kamu bukan hamba Allah itu tuh.
Nah, kamu di mana saja hamba Allah, di mana saja di bumi Allah, maka di mana saja taat kepada Allah, ingat pada Allah, tunduk pada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah. La ilaha illallah. Sampai di rumah tangga, sampai bersama anak, sampai bersama istri, sampai di sawah, sampai di ladang, sampai di istana raja-raja, sampai di kubur, ya la ilaha illallah. Maka ulama zikirnya gimana? La ilaha illallah, ufni biha umri, la ilaha illallah, akhlu biha wahdi, la ilaha illallah, adkhul biha qabri, la ilaha illallah, alqa biha rabbi. Ya. Ini zikirnya orang yang tenggelam dalam tauhid. La ilaha illallah, begitulah aku akan habiskan umur saya. La ilaha illallah, aku bersunyi-sunyi dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, aku masuki kuburku dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, aku berjumpa dengan Tuhanku dengan membawa la ilaha illallah. Kuwi dirasakne kan ngono kuwi. Innamal ilmu bitta'allum wa ilmu bittahallum. Kalau dirasa-rasakan nanti jadi terasa. Kalau kamu zikir enggak kamu rasakan tuh seperti orang makan sate gulai dengan lari itu loh. Dengan lari, balapan lari. Sambil makan, kira-kira bisa merasakan enggak? Enggak bisa. Bisa-bisa perutnya mual malah muntah-muntah jadinya. Ya duduk tenang ya, dalam suasana di pinggir pantai, makan sate ya, nikmat ya, ya enggak? Jadi ibadah itu dirasa-rasakan, nanti lama-lama terasa. Ya, dia akan jadi nikmat. Makanya kan kalau kita ini mau sholat tuh kan wudhu dulu. Kalau mau buang air, buang air. Jangan waktu sholat menahan air. Kencing, berak, buang dulu. Pergi ke masjid dengan tenang, nunggu imam dulu. Zikir dulu, doa dulu. Insyaallah nanti sholat kita ini akan ada peningkatan. Kalau kau mati sholat baru lari-lari dari kamar. Itu pun masih ngomel dengan temannya, gojekan. Salat opo, sholat tukang macul. Mau menghadap pada Allah kok tolah-toleh kayak menonom itu apa itu.